Kenapa? Karena yang pertama, pupuk yang digunakan bersifat asam. Jadi urea, ponska, NPK itu nyaris pupuk-pupuk itu sifatnya asam. Sehingga kalau pupuk itu asam diberikan ke dalam tanah, semakin lama apa? Tanahnya semakin lama semakin asam. Makanya di Indonesia kalau kita cek, keasaman tanah itu kurang lebih sampai 5. Efeknya apa? Kalau misalnya kondisi tanah asam, maka mobilisasi unsur hara, penyerapan unsur hara oleh tanaman menjadi susah. Nah, yang kedua, hara atau unsur hara yang tergandung dalam pupuk itu tidak siap digunakan oleh tanaman. Contohnya pupuk P. P itu diberikan ke dalam tanah dalam bentuk P2O5. Padahal yang dibutuhkan oleh tanaman itu adalah PO4. Kalium juga gitu dalam bentuk K2O. Padahal yang siap digunakan adalah K+. Nah, itu. Nah, makanya dari itu saya melakukan riset selama beberapa tahun, akhirnya ditemukanlah formula TNT ini. Formula TNT ini adalah pupuk yang betul-betul luar biasa. Kami sudah uji cobakan di berbagai macam tanaman pada berbagai macam kondisi iklim. Nah, saat ini yang menjadi banyak dilema di masyarakat awam adalah kebanyakan mereka itu menganggap bahwa ada perbedaan pupuk organik dan pupuk anorganik. Jadi kalau pupuk organik itu yang di masyarakat awam itu adalah pupuk yang berasal dari kotoran sapi, kotoran hewan, sisa-sisa tanaman, itu dinamakan dengan pupuk organik. Mundur bae mbok bukan dalan. Kemudian sedangkan pupuk misalnya urea, SP36, KCl atau NPK itu dinamakan dengan pupuk kimia atau pupuk anorganik. Padahal pupuk kimia yang dikenal oleh masyarakat yang dinamakan pupuk kimia itu semuanya berasal dari alam. Dan itu dibentuk oleh senyawa organik juga. Misalnya urea. Urea berasal dari gas nitrogen yang diproses sedemikian rupa menjadi pupuk urea. Begitu juga dengan SP36, berasal dari batuan fosfat yang diolah menjadi SP36. Jadi semua itu adalah aman bagi lingkungan. Semuanya berasal dari senyawa organik. Kalau misalnya pupuk yang berasal dari kotoran hewan, sebetulnya itu tidak bisa disebut sebagai pupuk karena kandungannya sangat kecil sekali, tapi dinamakan sebagai pembenah tanah. Makanya kalau misalnya adalah pertanian hanya menggunakan pupuk organik saja atau pupuk yang biasa dikenal dengan pupuk kotoran hewan, produksinya tidak bisa maksimal. Kalau misalnya ditambahkan pupuk kimia, maka pupuk yang kotoran hewannya untuk memperbaiki kondisi tanah, pupuk kimianya untuk meningkatkan produksi, maka itu menjadi klop. Di Jepang pun itu juga pasti menggunakan pupuk kimia. Hanya 5% saja petani di Jepang yang betul-betul menggunakan sumber-sumber yang diolah dari sisa tanaman atau dari kotoran hewan. Itu. Nah, makanya TNT ini walaupun sintetis, tapi karena dibentuk oleh senyawa organik, maka bisa juga disebut sebagai pupuk organik. Yang berbahaya itu sebetulnya bukan pupuk kimia atau pupuk yang awalnya dari senyawa organik. Yang berbahaya itu adalah pestisida yang bisa memicu kanker, kesehatan yang memburuk, dan sebagainya. Nah, ini adalah pupuk TNT. Pupuk TNT ini adalah pupuk lengkap dengan teknologi nano. Karena ketika dilarutkan, ukurannya itu kurang dari 10⁻⁹ meter. Kurang lebih 10⁻⁸. Maka bisa disebut sebagai teknologi nano. Kemudian, unsur yang terkandung dalam pupuk TNT ini adalah sudah dalam bentuk kation yang mudah langsung digunakan oleh tanaman. Sehingga dalam aplikasinya itu bisa jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pupuk yang konvensional. Kemudian kelebihan TNT yang lain adalah reaksi pelepasan kationnya itu sangat tampak sekali ketika TNT ini dilarutkan dalam air. Jadi akan muncul reaksi kayak effervescent. Ada gelembung-gelembung bisa larut sendiri dan sangat nampak. Ini berbeda sekali dengan yang dinamakan dengan teknologi effervescent misalnya dalam redoxon atau misalnya dalam adem sari. Itu adalah reaksi effervescent dalam pelepasan karbonasi.
jadi pelepasan karbonnya. Sedangkan dalam TNT ini muncul reaksi effervescent, ini adalah proses pelepasan kation. Sehingga kalau sudah lepas, diaplikasikan ke dalam tanaman, itu bisa langsung dimanfaatkan oleh tanaman. Nah, yang keempat, kelebihan TNT itu adalah jumlah unsur dalam kationnya itu sangat tinggi. Nah, ini bisa dibuktikan dengan menyalakan listrik. Jadi kalau misalnya kita ambil TNT, dilarutkan dalam tabung reaksi atau dalam gelas saja, dimasukkan kabel untuk menyambungkan listrik, maka listriknya bisa nyala. Itu membuktikan bahwa kandungan mineral kation dalam kation ini adalah ion positif dalam TNT itu sangat tinggi sekali. Nah ini, jadi TNT ini merupakan terobosan baru dalam teknologi pemupukan. Nah ini diformulasikan khusus dari bahan berkualitas tinggi. Jadi ada kurang lebih 8 formulasi ini bahannya. Dan sampai saat ini karena bahan-bahan ini masih belum bisa dibuat di Indonesia, jadi kami impor. Ada 3 dari Rusia, kemudian ada 5 dari Cina. Alhamdulillah walaupun sekarang Rusia perang sama Ukraina, pengiriman masih belum ada kendala, mudah-mudahan ke depan juga ada kendala, dan alhamdulillah saya di gudang juga sudah nyetok buat persiapan dalam jumlah yang cukup. Kemudian TNT ini bisa langsung diserap oleh tanaman dan aman untuk alam. Jadi tidak berbahaya, aman, karena sudah dikondisikan sedemikian rupa dalam bentuk kation, kemudian dalam bentuk keseimbangan asam basa yang sangat baik. Nah ini fungsinya. Jadi TNT ini lebih difungsikan untuk memacu pembungaan dan pembuahan tanaman pangan maupun hortikultura, baik pada padi, jagung, kentang, durian, bunga potong, sawit, ataupun karet. Jadi yang lebih fokus ke peningkatan hasil panen. Kemudian bisa meningkatkan produksi tanaman karet, memperbesar ukuran umbi dan buah. Kemudian bisa juga untuk meningkatkan rasa manis pada buah. Nah ini kandungan dalam TNT, dalam setiap kilogram TNT mengandung ini ada nitrogennya dalam bentuk nitrogen itu 18.600 mg, kemudian kaliumnya sudah dalam bentuk kation itu 229.820 mg, kayak gini kurang lebih. Jadi sebetulnya sangat banyak, ini yang pokok yang saya tampilkan. Kemudian aplikasi itu bisa sebagai pengganti pupuk konvensional. Jadi bisa menggantikan NPK, bisa menggantikan urea SP36 atau KCl. Nah ini aplikasinya bisa disiramkan atau dibenamkan di sekitar perakaran. Atau bisa juga disemprotkan di dalam daun, tapi pupuk konvensional tetap digunakan, tapi dikurangi. Nah kemudian ini adalah dosisnya di tanaman buah, itu umur 0 sampai 1 tahun, itu 50 gram per pohon, ini ditambah urea ya, supaya bisa memacu pertumbuhan awal vegetatif yang lebih cepat. Kemudian usia 3 sampai 5 tahun 75 sampai 100 gram per pohon, ini diberikan setiap 6 bulan sekali sebaiknya, atau paling lama 1 tahun sekali. Kemudian setelah 5 tahun, ini diberikan 100 sampai 200 gram per pohon. Kemarin ada teman di Malang, dia nanam durian cuma di halaman, kemudian sudah 7 tahun duriannya tidak berbuah. Disiram sama TNT, tidak lama kemudian bisa berbuah lebat, dan saya juga dapat kiriman buah duriannya. Dan tidak lama juga timnya Pak Andi juga mencoba TNT di 100 pohon tanaman durian juga di Malang Selatan. Biasanya katanya yang berbunga itu hanya 1-2 pohon. Kemudian dicoba saya kasih sampel TNT, sekarang bisa berbunga semua. Jadi sangat nampak dan sangat cepat. Nah ini di tanaman sawit dosisnya nanti bisa dilihat di brosur lebih lengkapnya. Jadi pada fase TBM itu urea tetap digunakan 300 gram per pohon. Kemudian premium ini TNT 200 gram, TM-nya ini sama, kemudian TNT-nya 300 gram. Jadi sebelum dulu sama Pak Andi diberi nama TNT, saya beri nama untuk membedakan itu namanya Premium Plus. Nah, kemudian di tanaman padi, ini dosisnya di pupuk dasar, itu adalah urea 100 gram, kemudian TNT-nya 20 kg.
kemudian ureanya 50 gram di pupuk susulan, TNT-nya 30 gram. Dari yang biasa digunakan kurang lebih ada 6 kintal ya, NPK. Nah ini di tanaman jagung, di pupuk dasar ureanya menggunakan 100 kilo, TNT-nya 25 kilo, kemudian di pupuk susulan ureanya 75 dan TNT-nya 35 kilo. Nah, di samping menggantikan pupuk konvensional, kalau saya lebih senang itu menambahkan. Jadi pupuk konvensional yang biasa digunakan petani biasa digunakan saja, sedangkan TNT digunakan untuk tambahan. Nah ini bisa diaplikasikan, disiramkan, dibenamkan, atau disemprotkan di daun. Nah ini yang paling nampak, saya paling gampang, itu adalah dengan menambahkan. Jadi misalnya di tanaman padi, di tanaman sawit, petani biasa menggunakan apa yang mereka gunakan tetap digunakan, kemudian TNT untuk menambahkan. Tapi tentunya risikonya itu ada penambahan biaya. Cuma nanti itu akan nampak sekali di peningkatannya. Saya pernah coba di padi, tanaman biasa, kemudian disemprot pakai TNT, apa namanya itu 2 kali di fase di usia 45, masa primordia, kemudian di masa masak susu, pada usia 65, itu saya coba satu lahan 1000 meter itu tanpa menggunakan TNT, tetap menggunakan pupuk biasa, kemudian yang 1000 menggunakan pupuk biasa, saya semprotkan TNT di 2 fase itu. Itu peningkatan produksinya luar biasa. Jadi panennya bisa nambah, itu dari 1000 itu bisa nambah 230 kilo gabah panen, gabah berat panen. Ini. Nah ini aplikasinya, itu kalau disemprotkan itu digunakan 1-2 gram per liter larutan, biasa digunakan paling tidak 1 minggu sekali, atau paling lama 1 bulan sekali. Itu dan aman sekali. Jadi kalau misalnya petani sudah biasa menggunakan dosis tinggi, itu tidak masalah. Beda halnya kalau misalnya petani sudah biasa menggunakan dosis tinggi pupuk konvensional, ketika diganti dengan TNT, tapi dosisnya misalnya dikecilkan, nanti resiko tetap akan muncul. Nah, kemudian di sawit, ini bisa disemprotkan dengan dosis 2 gram atau dibenamkan. Jadi pupuk konvensional digunakan tetap, dibenamkan 50 gram per pohon setiap tahun. Kalau misalnya bisa lebih banyak, juga jauh lebih baik. Karena TNT tidak menimbulkan residu, tidak berbahaya buat tanaman. Nah, kemudian di padi juga sama, ini disemprotkan 1-2 gram, pemberiannya pada usia 45. 45 ini adalah pada masa bunting, kemudian 65 ini adalah pada masa susu. Nah, kemudian ini di jagung disemprotkan sama dosisnya 1-2 gram, pemberiannya pada usia 20, 40, dan 60 hari setelah tanam. Oke, itu jadi singkat saja yang saya sampaikan. Nanti bisa lebih panjang lagi dalam sesi diskusi kita selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih malam ini. Kami berikan kesempatan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk bertanya melalui message di Zoom. Jadi silakan yang ingin bertanya, 1 orang 1 pertanyaan ya Pak. Ya, selamat malam Pak. Malam Pak. Ya, silakan Pak. Ya, sebutkan nama Pak. Halo? Ya, silakan Pak. Pak Erwin digeser Pak. Yang lain kalau tidak terkoneksi internetnya bagi penanya. Persilakan yang lain. Yuk, silakan yang mau bertanya melalui chat saja biar saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dengan siapa Pak? Pak Arfad Morins, Pak Amin dari Palu, tolong ini speakernya dibuka dulu Pak. Di mute dulu, unmute itu.
Boleh Pak? Suara saya sudah kedengaran? Baik. Terdengar Pak Arfad. Silakan Pak. Ya. Saya mau bertanya, tadi di depan Pak Eko menjelaskan bahwa setelah matahari terbit, stomata sudah mulai tertutup. Sebenarnya untuk maksimalnya penyemprotan, itu kalau pagi, itu dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Karena rata-rata petani ini nyemprotnya pagi. Ya. Kalau mereka nyemprotnya itu sore hari, itu angin sangat kencang. Kalau di daerah kami itu seperti itu. Begitu, Pak. Ya, baik Pak. Saya sudah berkali-kali juga ke Palu. Oh iya. Nah, bagus pantainya ya Pak. Ya. Jadi begini Pak, kalau misalnya nyemprotnya setelah matahari terbit, Ya. yang pertama itu kendalanya stomata, mulut daunnya itu sudah menutup. Kemudian yang kedua, kalau misalnya sudah matahari terbit, sudah timbul panas, nanti kalau disemprotkan lewat daun, itu daun apa namanya itu pupuknya cepat menguap, Pak. Tetap ada efek, tapi tidak maksimal. Nah, sayang sekali. Nah, sebaiknya pupuk kalau misalnya di sore hari itu anginnya kencang, sebaiknya pagi. Kalau misalnya jam 7 itu terbit, ya sebelum jam 7, Pak. Kalau misalnya jam 7 terbit, itu toleransi sampai setengah 8. Setengah 8 kan biasanya belum panas ya. Nah, stomatanya itu belum menutup maksimal. Jadi masih bisa membuka sedikit-sedikit. Jadi yang baik semakin pagi. Kalau di lahan saya, biasanya kalau terbit jam 6, jam 5 sudah mupuk, Pak. Kalau lewat daun itu. Nah, makanya kalau misalnya telat, kalau sudah siang, sebaiknya tidak lewat daun, Pak. Tapi disiramkan saja ke tanah. Itu tidak masalah. Oke, ada yang lain, Pak? Kalau stomata, kalau sore itu mulai terbuka dari jam berapa, Pak? Setelah matahari terbenam, Pak. Oh, iya. Iya. Masih boleh satu lagi pertanyaan? Ya. Untuk yang lain dulu ya, Pak. Nanti di akhir ya, Pak. Oh iya, siap. Baik, untuk yang lain silakan. Ini ada pertanyaan dari Pak Totogo. Saya akan bacakan saja. Adakah di pasar jenis pupuk yang sama? Ini di sana mainnya. Kemudian bagaimana tentang perbandingan harganya? Apakah para petani kita sudah banyak yang tahu mengenai pupuk nano, Pak? Jadi ini satu orang 3 pertanyaan nih, Pak. Iya. Ya. Kalau kena Baik, garing Pak, Mas tuh. mengenai harga mungkin sama pasar ya, Pak. Insya Allah masih kompetitif lah. Kemudian ya teknologi TNT ini Indonesia sampai saat ini saya belum menemukan jadi pupuk yang lain yang teknologinya sama. Mending garing Mas. Kenapa? Lanjut, Pak. Silakan, Pak. Ya, jadi TNT ini diformulasi khusus dengan teknologi nano. Jadi karena sangat kecil dengan ukuran 10⁻⁸ meter ini itu bisa langsung digunakan oleh tanaman, bisa diserap lewat stomata, lewat bagian batang tanaman atau bagian tanaman yang lain. Kemudian karena ini adalah dengan teknologi kation, jadi ion yang positif dalam bentuk ion, ikatannya sudah ikatan yang siap digunakan oleh tanaman, sehingga jumlah yang dibutuhkan itu tidak sebanyak kalau menggunakan pupuk konvensional. Itu. Oke, ada pertanyaan yang lain tadi mungkin yang saya kelewat? Ya, pupuk nano, Pak. Apakah para petani kita sudah banyak yang tahu tentang pupuk nano? Artinya secara promotionnya kali ya, Pak? Atau bagaimana, Pak? Ya, nah itu Pak, belum ini kan teknologi termasuk teknologi baru, teknologi nano itu. Nah, di pupuk pun saat ini sudah, kalau di negara lain itu sudah berkembang pesat, tapi kalau di Indonesia belum begitu banyak. Saya menemukan juga di lapangan itu ada pupuk yang mengatakan itu pupuk nano, tapi kemudian setelah kami uji di lab itu pupuk biasa, bahkan hanya pupuk biasa, bukan teknologi nano. Ada juga pupuk yang beredar di pasaran itu mengatasnamakan pupuk kandungannya sangat kecil, kemudian pupuk organik itu, tapi mengklaim dengan
dosis sangat kecil, kurang lebih 15 gram bisa untuk 1 hektar. Nah, secara hitung-hitungan ilmiah, secara teknis itu tidak memungkinkan. Itu Pak. Jadi saat ini malah kesempatan. Jadi kalau misalnya TNT ini menjadi yang awal dalam teknologi nano, itu menjadi senjata promosi yang lebih mudah. Baik, sudah Pak cukup Eko. Pak. Bagus. Pertanyaan yang lain? Ya, Silakan. Pak Erwin, saya. Pak Kamarudin, silakan waktunya Pak. Baik, terima kasih Pak Erwin. Pak Agus, mungkin agak singkat. Pertanyaan, ya udah satu pertanyaan ya. Untuk tadi kan sudah terjawab, untuk yang efektifnya itu pada saat stomata terbuka itu di pagi hari sebelum matahari terbuka. Kami juga sudah pernah dulu yang konsep seperti itu, dan hasil memang terbukti kalau memang pagi hari semprot. Kemudian yang tadi dijelaskan bahwa cara pupuk kalau untuk sawit dan tanaman keras lainnya kan nggak mungkin kita semprot ke daun, Pak. Betul. Jadi mau tidak mau tabur atau campur dengan air di sekitar pohon. Nah, yang efektifnya yang pernah kami lakukan dulu itu kan ada di ujung ujung daun, jadi titik ke bawahnya itu adalah akar terluar. Apakah pemakaian pupuknya di akar terluar atau ada kisaran berapa meter dari diameter dari pohon yang ada? Mungkin itu Pak Agus. Ya, baik Pak. Jadi kalau di pupukan, kalau di sawit memang disemprotkan nggak memungkinkan ya Pak. Iya. Kecuali kayak Superman mungkin di atas, nah itu baru bisa. Nah, memang kalau di tanaman-tanaman yang ukurannya sudah besar, kemungkinan hanya 2, lewat tanah, disiramkan atau dibenamkan, Pak. Kalau ditaburkan, risikonya apa? Dia mengalami pengaruhan atau mengalami pencucian kalau kena air hujan. Nah, yang bagus kalau dibenamkan, digali, kemudian ditutup kembali oleh tanah supaya tidak menguap. Nah, yang paling efektif itu sebetulnya disiramkan kalau TNT. Cuma kalau disiramkan, luasannya lumayan banyak gitu ya, tanamannya banyak, populasinya, itu juga jadi kendala. Nah, kalau misalnya dibenamkan, secara teori itu memang yang bisa menggunakan yang mengambil pupuk, yang bagian memakan itu kan yang namanya itu serabut akar, Pak. Yang kecil-kecil. Bukan akar yang tunggal atau yang besarnya, tapi yang serabutnya. Nah, jarak serabut ini yang paling luar itu sama dengan tajuk daun yang paling luar. Jadi yang paling bagus, teoritis memang di tajuk paling luar. Tapi saya sudah mencoba TNT ini karena teknologinya memang kation, itu saya langsung siramkan di pohonnya, kayak yang durian di teman-teman yang saya kasih sampel langsung bisa berbuah, itu kan di konblok Pak. Tidak memungkinkan karena di pinggir jalan raya, itu langsung saja di pohonnya. Itu tidak lama kemudian 1-2 minggu langsung keluar bunga banyak sekali. Jadi bisa. Jadi dibenamkan di dekat pohonnya juga bisa, atau di paling luar sesuai dengan lebar tajuk tanaman juga bisa. Ya. Makasih Pak Agus. Ya, sama-sama Pak. Pak Agus, untuk pertanyaan berikutnya, ini ada dari Pak Ocit, teknis pemakaian untuk pembesaran umbi dan buah, Pak. Ya. Jadi begini, kalau untuk pembesaran umbi dan buah, TNT itu dipakai sebaiknya setelah masuk fase generatif, ketika sudah mau masuk ke pembentukan umbi. Jadi yang paling gampang kalau saya aplikasi TNT itu paling gampang itu menambahkan, misalnya di kentang. Di kentang itu kan kurang lebih kayak di Wonosobo, itu kan produksinya per hektar cuma 10 ton. Kalau menggunakan pupuk perawatan yang biasa dia gunakan. Kemudian TNT diaplikasikan, itu cukup disemprotkan lewat daunnya saja, dibarengkan sama pestisida atau dengan pupuk yang lain. Jadi hanya nambahkan saja. Nah, kalau misalnya di kentang atau di tanaman yang lain, kalau disemprotkan sebaiknya 7-10 hari sekali, diulang. Sampai nanti mendekati kurang lebih 2 minggu sebelum masuk fase panen. Nah, pengalaman saya yang sudah saya cobakan kayak di Batu, di Sumber Berantas di Batu Malang itu,
Kebetulan besok juga saya hari Senin itu ke Malang juga. Di sana itu sudah dicobakan itu bisa produksinya 25 sampai 30 ton kentang. Jadi kalau misalnya saat ini petani menggunakan pupuk biasa, perawatan biasa total kalau di Wonosobo dengan panen 10 ton itu biayanya kurang lebih mencapai 25 juta. Nah, sekarang ditambahkan sedikit TNT sampai panen kurang lebih ditambahkan misalnya tambahan 1 juta saja katakanlah, tapi produksi bisa nambah 5 ton dengan asumsi harga kentang 8.000 kali 5 sudah tambahannya 40 juta. Jadi paling enak itu nambahkan karena efeknya langsung kelihatan. Begitu. Jadi begitu juga di tanaman buah yang lain. Bisa disiramkan aplikasinya untuk membesarkan itu, kemudian bisa juga disemprotkan ke daun. Dan itu tidak membuat kalau misalnya sudah terbentuk bunga atau misalnya sudah terbentuk pentil buah, disemprot TNT tidak membuat bunganya atau bakal buahnya menjadi rontok. Sangat aman sekali. Bahkan kalau misalnya digunakan dosis aplikasi kan 1-2 gram. Saya coba sampai 5 gram, itu juga tidak masalah. Tidak menimbulkan efek, malah hasilnya lebih baik. Cuma efeknya satu, biayanya jauh lebih mahal. Beli pupuknya jadi lebih banyak. Begitu ya Pak. Untuk pertanyaan berikutnya, Pak, apakah sudah diuji cobakan di lahan gambut di Kalimantan untuk sawit, padi, sayuran, dan buah-buahan, Pak? Kalau di Kalimantan kebetulan belum, Pak. Jadi belum diuji cobakan di sana. Cuma secara teori pupuk ini, TNT ini bisa diaplikasikan di kondisi apapun. Karena dengan kandungan yang ada, itu kalau di lahan gambut, itu kan kondisi tanahnya asam, Pak. Padahal kalau tanah asam kayak tadi yang saya sampaikan, itu apa namanya itu mobilisasi atau penyerapan unsur hara dalam tanah itu menjadi lebih susah. Makanya kalau di lahan gambut biasanya penggunaan pupuk jauh lebih banyak. Nah, kalau misalnya ingin aplikasinya cepat dan kelihatan, pupuknya biarin saja Pak kayak biasa yang di Kalimantan di lahan gambut itu. Nah, TNT-nya itu semprotkan saja lewat daun. Itu tidak berefek ke ini ya, tidak ada hambatan dari kondisi tanah yang gambut itu. Begitu, Pak. Nah, ada yang mau ditanyakan secara langsung ke Pak Agus? Silakan. Ayo silakan yang lain tadi Pak Sormin Arpat yang mau nanya dilanjut. Saya lanjutkan pertanyaan tadi, Pak ya. Ya, silakan. Tadi kalau tidak salah, dosisnya itu 1-2 gram per liter air. Iya. Apakah nanti di kemasan, ini pertanyaan. Saya tanya saja. Ini kemasannya nanti berapa gram ya? Kemasannya dalam bentuk saset, Pak. Itu 15 gram. Jadi kalau misalnya pakai tangki yang kurang lebih 14 liter, itu cukup 1 saset saja. Saset saja. Ya. Ini juga apakah ditambahkan 1 tangki 15 liter air pakai 2 saset? Tidak masalah, Pak ya? Tidak masalah, lebih baik, Pak. Kan dosisnya 1-2 gram, dosis optimal. Iya. Bahkan tidak kalau akan ada gejala overdosis gitu. overdosis sampai 5 kali lipat itu tidak masalah, Pak. Malah lebih baik. Cuma itu tadi biayanya jadi lebih mahal. Karena beli pupuknya jadi 5 kali lipat. Jadi kadang-kadang dosis itu kan ada dosis optimal, Pak. Jadi kalau misalnya ditambah lebih baik. Nah, cuma peningkatannya itu signifikan nggak dengan penambahan biaya gitu. Kan sayang kalau naiknya misalnya ditambahkan sampai 5 kali lipat, tapi naiknya cuma 1% kan sayang. Jadi dosis optimal sebaiknya tetap 1-2 gram saja. Itu saja, Pak. Ya, oke, Pak. Terima kasih. Baik, pertanyaan berikutnya, Pak. Untuk buah durian, sebaiknya di bulan apa untuk ditanam, Pak?
Baik, Pak. Kalau pemupukan sebaiknya itu kalau tanaman tahunan, ya tanaman tahunan itu bisa buah, sawit, karet, sebaiknya itu setahun 2 kali. Yang pertama di awal musim hujan, yang kedua di akhir musim hujan. Kenapa di awal musim hujan? Karena kandungan air dalam tanah masih tinggi. Begitu juga di akhir musim hujan, tanah masih basah. Sehingga penyerapan pupuk bisa dibantu dengan air yang banyak ini. Tapi kalau misalnya di musim kemarau, bisa juga diaplikasikan, cuma harus disiramkan, bukan dibenamkan. Jadi kalau misalnya dibenamkan itu di awal musim hujan sama di akhir musim hujan. Tapi kalau mau disiramkan itu bisa kapan saja, bebas, Pak. Baik. Kawan member yang lain, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mungkin Pak. Silakan teman-teman yang lain, para top leader yang mau bertanya. Saya bertanya boleh, Pak? Boleh, Bu. Sangat boleh. Terima kasih. Saya ingin menanyakan, apakah pupuk apa tadi NTT ya? TNT ya. TNT ini apakah bisa sama dengan pupuk organik gitu? Baik. Kalau organik itu kan biasanya yang tidak terkontaminasi oleh kimia. Mungkin ada kesamaannya begitu? Baik. Baik, tadi sudah saya jelaskan di awal, Bu. Jadi iya, saya telat memang, Pak. Baik, jadi saya ulangi, mungkin yang lain juga ada yang telat. Jadi di masyarakat umum itu dikenal yang namanya 2 pupuk, pupuk organik dan pupuk anorganik atau pupuk kimia. Pupuk organik itu image yang terbentuk di masyarakat itu adalah yang aman buat alam, buat lingkungan, buat kesehatan. Sedangkan pupuk kimia itu tidak aman buat kesehatan. Nah, itu yang saat ini itu menjadi kurang tepat. Jadi kurang tepat. Jadi pupuk organik yang umum diketahui masyarakat umum itu awal yang sumbernya dari pupuk kotoran hewan atau sisa-sisa tanaman, sisa dapur itu dinamakan dengan pupuk organik. Sedangkan yang urea, SP36, KCL itu adalah pupuk kimia. Padahal dua-duanya itu sama-sama organik. Jadi pupuk yang berasal dari alam, dari kotoran hewan atau dari sisa-sisa tanaman itu juga senyawa organik. Kemudian pupuk yang urea, SP36, KCL, NPK atau TNT itu juga pupuk organik karena pembentuknya adalah senyawa organik. Jadi urea itu awalnya dari sumbernya itu adalah gas nitrogen yang diolah, dikristalkan menjadi pupuk nitrogen, pupuk urea. SP36 itu sumbernya dari batuan fosfat yang dibuat menjadi pupuk fosfat. Jadi tidak berbahaya, buat lingkungan tidak berbahaya, buat kesehatan tidak berbahaya. Nah, yang berbahaya itu adalah pestisida. Pestisida ya. Itu yang menimbulkan penyakit-penyakit juga dari pestisida itu ya, Pak? Ya, pestisida kimia. Tapi kalau pupuk itu tidak berbahaya. Karena itu pembentuknya sama-sama tubuh kita, buah-buahan, tanaman itu pembentuknya itu N, P, K, C, A, M, G, S, dan lain-lain ada 26-an. Jadi tidak berbahaya. Cuma kadang-kadang orang yang jualan pupuk, misalnya pupuk yang diklaim organik, itu dia iklannya kalau pupuk kimia itu nggak bagus. Padahal di negara maju kayak Jepang saja, di sana tetap menggunakan pupuk kimia. Karena itu pun tidak berbahaya. Kalau misalnya kita hanya menggunakan pupuk kotoran sapi, misalnya katakanlah, itu tidak akan bisa panen dengan baik. Petani akan rugi. Nggak bisa misalnya panen bisa berlimpah. Yang bagus itu pupuk kandang digunakan, tapi bukan sebagai pupuk, dia sebagai pembenah tanah untuk memperbaiki kesuburan tanah kembali. Pupuk kimia digunakan untuk meningkatkan produksi. Jadi dua-duanya digunakan. Nah, kalau pestisida sebaiknya menggunakan pestisida hayati. Oh, ada pestisida hayati ya, Pak? Ada. Kita bisa buat, Bu. Jadi bisa dari bawang putih, bisa dari tanaman-tanaman liar, itu bisa diolah, difermentasi menjadi pupuk pestisida hayati. Berarti itu lebih bagus ya, Pak? Ya, lebih bagus.
Setahu saya dulu saya pernah ikut ini juga ya, ikut training tentang pupuk organik itu, yang namanya organik itu yang tidak terkontaminasi oleh kimiawi dan dengan udara juga. Udara itu kan memang sudah sangat ini sekarang Pak katanya. Sudah sangat tidak bagus, tidak baik gitu. Jadi memang kalau itu kan memang kita susah lah kalau di Indonesia ini. Ke-mute itu Pak, suaranya Pak. Pak Agus, unmute-nya Pak. Suaranya, ya, baik. Oke, maaf. Jadi sama halnya misalnya ada juga yang iklan, pupuk ini khusus buat mangga, pupuk ini khusus buat durian. Pupuk itu sama buat semua jenis tanaman. Sama halnya nasi, buat anak kecil juga bisa, buat orang dewasa juga bisa. Yang membedakan adalah dosisnya. Kalau tanaman masih kecil, dosisnya sedikit. Kalau tanaman sudah besar, dosisnya semakin banyak. Jadi kadang-kadang bahasa marketing itu yang membuat jadi salah kaprah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Nggak ada ya Pak? Ya, Ibu. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ya. Boleh nambah satu lagi Pak Erwin? Ya, ini ada satu lagi Pak. Sebentar. Pernahkah diuji cobakan ke tanaman porang? Porang itu yang di-share videonya Pak Erwin. Sudah ada? Ya, sudah. Jadi kemarin itu saya ngirim sampel ke timnya Pak Andi. Itu ada tanaman porang nyaris mati kuning. Kemudian disemprot, dosisnya hanya 1 gram saja. 2 minggu setelah penyemprotan itu bisa hijau, bisa bagus lagi. Diulang lagi, sekarang jadi gede-gede, bagus. Nah ini mau diaplikasikan katanya kalau oke nanti di 300 hektar tanaman porang. Nanti mau pakai itu ya, produk TNT. Siap. Pak Kamarudin silakan Pak. Silakan Pak. Baik Pak Agus, itu tadi kalau untuk tanaman durian kan 2 minggu udah kelihatan hasil. Nah kalau untuk karet dengan sawit, kira-kira berapa lama Pak sudah kelihatan hasil setelah pemupukan? Sama Pak, prosesnya itu sama. Kurang lebih 2 minggu sudah kelihatan. 2 sampai 3 minggu sudah kelihatan. Bisa digeber kalau kayak gitu Pak. Ya, apalagi saat ini harga minyak tidak mungkin turun Pak itu. Betul. Iya. Berapapun jumlahnya dipakai sama petani sawit. Pak Kamarudin. Ya, Siap, bisa Pak Erwin. pertanyaan Pak. Ya, silakan Pak Irwan dari Makassar. Ya, silakan Pak. Unmute-nya Pak Irwan. Dibuka dulu. Ya, halo. Ya, Halo. silakan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, pertanyaan saya, berapa lama digunakan produk pupuk TNT, kemudian tidak menggunakan pupuk tambahan yang lain Pak, kayak urea seperti itu? Di tanaman apa Pak misalnya? Misalnya di padi, tanaman padi, atau Oh. jagung. Ya, kalau misalnya untuk penambahan saja Pak, jadi kalau saya lebih senang nambahkan. Jadi petani pupuknya kayak biasa saja, nambahkan TNT sehingga biayanya nambah, tapi ada jaminan produksinya naik. Nah, kalau misalnya di padi, itu kalau disemprotkan saja, itu pada usia 45 hari setelah tanam, itu pada masa bunting, Pak. Bunting, jadi sebelum mulai keluar. Kemudian yang kedua disemprotkan lagi pada usia 65 hari setelah tanam, yaitu pada masak susu. Masak susu itu kalau misalnya gabahnya dipijit, keluar cairan putih kayak susu ya. Nah itu. Tapi kalau misalnya kalau misalnya untuk menggantikan konvensional itu bisa dikurangkan, jadi pupuk konvensionalnya dikurangi, sebagian diganti dengan TNT. Gitu Pak. Kalau di jagung disemprotkan pada usia 20, 40 dan 60 hari setelah tanam. Iya, maksud saya apakah dia harus berdampingan terus cara pemakaiannya, atau ada saat-saat atau waktu-waktu setelah penggunaan TNT
bisa dihentikan pupuk yang lain itu, Pak? Jadi kalau misalnya di awal, Pak, sebaiknya ini aja, apa namanya itu, ureanya, pupuk dasar misalnya, ureanya itu cukup 1 kintal. Jadi tidak usah pakai Ponska, tidak usah pakai SP36 atau KCL, cukup pakai urea, ditambahkan TNT. Gitu saja, Pak. Nanti di pupuk susulan juga begitu, ureanya tetap ditambahkan sedikit, dikasih TNT. Atau kalau di pupuk susulan, TNT saja sudah berani, tanpa pupuk yang konvensional. Baik, terima kasih, Pak. Ya, oke, sama-sama, Pak. Ayo, yang lain silakan. Ya, sambil nunggu Pak Agus saya. Andi, ya, Pak. Andi. Ya, gimana Pak kabarnya Pak Andi? Di mana ini Pak Andi? Saya di rumah, Pak. Habis. Apa kabar Pak Agus ya? Alhamdulillah, baik, Pak. Ya. Ini Pak, dari tadi teman-teman nanya tanaman-tanaman terus. Dulu kan kita pernah juga mensosialisasikan pupuk organik ya, di perusahaan dulu ya. Nah, di sana itu bisa digunakan untuk perikanan dan peternakan. Ya. Apakah TNT ini bisa diaplikasikan pada perikanan dan peternakan dan bagaimana cara mengaplikasikannya? Bisa, Pak. Ya. Jadi kandungannya kan itu mineral. Sedangkan binatang, hewan ya, baik hewan ternak maupun ikan itu kan sangat membutuhkan mineral. Jadi kalau misalnya binatang ternak itu kekurangan mineral, maka metabolisme tubuhnya nggak sama dengan halnya dengan kita. Nah, aplikasi TNT kalau misalnya di hewan ternak atau di ikan, sebaiknya dicampurkan di pakan, Pak. Atau kalau misalnya di ternak itu bisa dicampurkan, dilarutkan dalam minumannya. Cuma kalau di ikan itu sebaiknya dicampurkan, diencerkan dulu, dicampurkan dalam pakan, kemudian pakannya diangin-anginkan, supaya tidak hancur ya ketika disebarkan ke dalam air, diangin-anginkan, setelah agak kering nanti baru bisa diaplikasikan atau disimpan buat stok. Nah, dosisnya kalau di tanaman kan 1-2 gram. Kalau di hewan, dosisnya 0,25 sampai 0,5 gram per liter atau per kilo pakan, Pak. Baik. Ya, toleransinya 2 kali lipat ya. Jadi 0,25. Jadi bisa untuk penggemukan ya, Pak ya? Ya, untuk penggemukan. Jadi bisa penggemukan hewan ya. Makan. Ya. Iya. Baik, Pak Agus. Ya, oke, Pak. Oke. Silakan top leader yang lain. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mumpung Pak Agusnya masih bisa Zoom meeting dengan kita. Nanti beliau sibuk. Ya, selamat malam. Iya. Malam, Pak. Waalaikumsalam. Malam, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya dari Bogor nih, Jawa. Bagaimana dengan produk yang Ya, silakan, Pak. Namanya siapa, Pak? Sorry. Ya, pupuk ini kalau untuk tanaman, jadi bisa untuk semua tanaman gitu ya? Ya. Oke, di Bogor ya, Pak. Saya juga sering kerjasama penelitian sama IPB Dramaga, Pak. Jadi saya sering main ke Dramaga. Jadi pupuk, Pak, pupuk itu prinsipnya sama, mau pupuk apapun, bukan cuma TNT. Pupuk itu bisa digunakan untuk semua jenis tanaman. Jadi tidak ada pupuk khusus buat padi, pupuk khusus durian, itu nggak ada, Pak. Itu hanya bahasa mengelabui orang-orang marketing saja. Kalau saya, pupuk itu sama halnya dengan makanan. Nasi misalnya, bisa buat ibu-ibu, bisa buat bapak-bapak, bisa buat anak-anak. Nah, pupuk pun begitu. Yang membedakan hanya dosisnya. Tanaman keras, tanaman tahunan, itu dosisnya lebih banyak ketimbang tanaman semusim. Begitu saja, Pak. Ya. Terima kasih. Ya, intinya bisa untuk semua jenis tanaman, hanya dosis dan waktunya. Dan waktu, ya.
Silakan teman-teman ini, karena ini perdana mungkin masih malu-malu Pak. Ini masih diskusi awal ya, produknya saja belum di launching ya Pak Andi. Belum Pak, belum Pak. Kita Semangat pemanasan dulu Pak. Ya. Ya, ini sebetulnya ada pertanyaan. Halo, malam. Sisi marketing sih Pak, karena pertanyaannya seperti ini. Bagaimana cara meyakinkan petani agar dia beralih ke pupuk TNT, Pak? Oke. Ya. Yang bagus begini Pak, kadang-kadang saat ini kan begitu banyak produk yang beredar di pasaran. Banyak juga yang kadang-kadang tidak ditunjang oleh teknis dan ilmiah. Jadi kadang-kadang saya juga nemukan di lapangan gitu pupuk, saya lihat, saya uji, kandungannya ketahuan, tapi wah bisa naikkan produksi sampai 2 kali lipat, segala macam. Nah, karena banyak kendala itu, banyak juga petani kecewa. Yang bagus itu Pak, Bapak uji coba. Jadi misalnya begini, misalnya di tempatnya Bapak ada tanaman apa, misalnya ada tanaman, katakanlah ada tanaman padi, dibagi 2 Pak. Yang satu ditambahkan TNT, yang satunya enggak. Nah nanti dianalisa biaya, ini penambahan biaya pakai TNT berapa, peningkatan produksinya berapa. Nah kalau misalnya sudah kelihatan hasilnya akan bagus, kan dari visual sebelum panen sudah kelihatan. Bapak ngajak beberapa tokoh petani untuk lihat. Itu paling gampang. Jadi DM 1 titik saja, atau 2 titik, nanti ngajak beberapa, bisa berulang kali ngajak. Itu lebih enak. Jadi nanti yang berbicara adalah tanamannya, bukan kita. Kalau kita yang berbicara, nanti akan dikatakan, wah semua sales kecap akan bilang kecapnya nomor 1. Tapi kalau misalnya bisa lihat tanamannya, bisa lihat hasilnya, apalagi bisa lihat waktu, bisa datang waktu panen, itu lebih enak. Begitu Pak. Iya, ada dokumentasi ya. Ya, dan nanti perlu hanya waktu 2 minggu ya Pak? Ya, nanti kami juga akan support dokumentasi ya. Ya, siap Agus. Ya. Baik. Yang lain silakan Bapak Ibu. Masih bisa ya? Satu pertanyaan Pak. Pak Irwan, silakan Pak Irwan. Audionya di-mute dulu. Iya Pak, bagus. Saya cuma mau bilang terima kasih banyak. Semoga dengan tambahan 1 item produk pupuk organik premium plus dari Pasarwa ini bisa menopang kami teman-teman untuk cepat-cepat mendapatkan Pajero. Terima kasih Pak. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Andi bukan premium plus Pak namanya. TNT. TNT. Iya. Ya. Faktor semangat Pak. Silakan Pak Dawali. Malam Pak, ini ada pertanyaan untuk pupuknya kira-kira di launching kapan Pak? Gitu. Itu yang jawab Pak Andi nih. Ya, monggo Pak Andi. Ya prediksi 3 minggu ke depan Pak. Ya, prediksi mudah-mudahan tidak ada kendala. Mudah-mudahan nuklirnya Rusia tidak sampai di Indonesia. 3 minggu ke depan tidak ada. Nah, dari pihak kami tidak ada problem. Pihak-pihak ketiga, misal printing saset, itu kan menggunakan pihak ketiga ya. Untuk itu yang kadang-kadang mengganggu timeline kami ya. Dari Pak Agus juga tidak ada problem. Timeline-nya itu kadang-kadang terganggu dari pihak-pihak ketiga juga ya, karena beliau sudah menyiapkan bahan baku ya, seperti itu. Nah untuk awal ini prediksi kami 3 minggu ke depan mudah-mudahan ready. Mohon doanya para leader dan teman-teman semuanya. Ya mungkin yang saya mau minta ke Pak Agus gitu ya, bisa nggak kita beli polos sebelum jadi yang ini untuk demplot gitu ya? Kira-kira setuju nggak teman-teman gitu ya? Setuju. Jadi kita beli polosan, sasetan polos untuk demplot awal. Jadi ketika keluar yang sudah jadi,
yang sudah printing sasetnya, boxnya dan semuanya, ya itu sudah langsung running, nggak nunggu lagi dari nol gitu. Oh ya, bisa Pak, itu sangat bisa. Bisa ya? Oke, kalau Cuma gitu. begini Pak, kalau saya ada usul. Jadi 1 bulan lagi ya tidak sampai, itu kan sudah bulan puasa. Itu Biasanya dia. di bulan puasa itu kan agak mengerem aktivitas. Iya. Kemudian setelah itu biasanya H-7 kan sudah libur panjang. Sampai Iya. H-7. Kalau saya boleh usul, launching itu enaknya malah setelah Lebaran, Pak. Iya, itu juga salah satu pertimbangan kami, Pak. Sudah, Ya, betul. Betul-betul Bisa saja kami produksi tapi launchingnya nanti. Ya. Atau bagaimana nanti kita ini. Jadi ya, jangan sampai di launching tapi kemudian malah melambat karena ada puasa, libur panjang gitu. Iya, betul. Ya. Sosialisasi dulu lah kita. Kalau bisa ya ada uji coba dulu gitu. Iya, jadi nanti teknis itu kami akan bicarakan dengan Pak Agus ya. Mengenai sasetan polos itu. Ya. Betul. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan buat ini teman-teman. Mungkin bukan pertanyaan Pak Agus, tapi usulan. Kalau boleh materi malam ini bisa kami minta untuk bahan presentasi ke kelompok-kelompok tani supaya bisa maksimal mungkin hasilnya nanti, Pak. Ya, benar. Setuju, Pak. Ya. Setuju, Pak. Ya. Bisa Pak, nanti saya share ke Pak Andi lewat WA. Bagus lagi kalau nanti ditambahkan itu gambar kemasan TNT-nya. Iya, betul. Iya. Ya, nanti saya ke kami aja Pak, nanti ada beberapa kata yang mau kita. Ya, oke Pak, nanti saya siap Pak, itu PowerPoint-nya saya kirim, tinggal ditambahi atau diedit sedikit-sedikit. Siap, terima kasih. Ya. Ya. Baik Pak, sedikit pertanyaan lagi. Pertanyaan mungkin yang terakhir Pak. Ini ada pertanyaan Pak Erwin mungkin lagi ke belakang penyemprotan sampai padi bisa panen. Ya. Dari awal tanam. Silakan. Kalau di padi Pak, sampai panen itu berapa kali penyemprotan Pak Gus? Ini ada kalau pertanyaan. Di padi penyemprotannya cukup 2 tanaman kali. Padi. Ya, di padi cukup 2 kali saja Pak. Jadi tadi sudah saya sampaikan, di padi cukup 2 kali, 45 hari setelah tanam. Jadi pada waktu bunting, kemudian sama itu 65 hari setelah tanam. Jadi waktu masak susu. Baik, Pak Agus, ini satu lagi pertanyaan Pak Agus dari saya. Ya, silakan. Biasanya kan ada gangguan pestisida, Pak. Ya. Ya, hama seperti itu. Ya. Nah, apakah dengan TNT ini kita masih membutuhkan tadi untuk menangkis hama atau gangguan dari hama tersebut? Ya. Perlu ada pupuk lain atau mungkin pestisida atau apa namanya? Ya. Ya, kalau itu tetap digunakan, Pak. Jadi petani biar kayak biasa saja menggunakan pupuk konvensional, menggunakan pestisida, tapi TNT ditambahkan untuk meningkatkan produksi. Atau cara yang kedua, pupuk konvensionalnya dikurangi, digantikan pupuk TNT dengan logika nanti panennya sama. Nah, terkait dengan pestisida kan berbeda, bukan pupuk. Nah, pestisida kan untuk pengendalian hama penyakit, itu tetap digunakan. Betul. Ya. Cuma kalau misalnya begini Pak, kayak misalnya kalau kita makannya cukup, tentunya kan akan sehat. Sehingga walaupun misalnya hujan-hujanan, panas-panasan, kita tetap fit. Nah, lain halnya kalau misalnya kita sudah telat makan atau makanan yang kita makan itu tidak bergizi, ketika kita kecapean, kepanasan, kehujanan, maka kita jadi gampang sakit. Nah, begitu juga dengan tanaman. Kalau tanaman pupuknya, makanannya dicukupi, maka tanaman itu akan jauh lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Itu, Pak. Nah, kalau misalnya kena, ya tetap harus dikendalikan dengan pestisida. Nah, pestisida bisa 2 macam, bisa menggunakan yang hayati, yang organik, atau bisa menggunakan pestisida kimia. Begitu, Pak. Baik, makasih Pak Agus. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan terakhir ini, mendekati jam 9. Ya. Satu pertanyaan lagi.
Di Kalimantan sudah jam 10 ini. Iya, Makassar jam 10, Palu jam 10. Betul. Makassar jam 10, Pak. Kalau ada yang di Papua sudah jam 11 ini. Iya. Kalau Jam 10. Agus, saya boleh nanya Pak Agus. Ya, silakan. Iya. Kalau untuk hidroponik bagaimana Pak? Kenapa? Ya, Pak Erwin silakan. Hidroponik Pak. Agroponik. Hidroponik. Hidroponik bisa. Jadi digunakan bisa untuk hidroponik. Tetap dosisnya sama. Cuma kalau hidroponik kan harus terus digunakan. Jadi kalau di hidroponik Bapak harus selalu pakai TDS. Dicek ya. Kalau tahu TDS Pak ya? TDS itu alat untuk ngecek kandungan mineral yang dikandung dalam larutan untuk hidroponik. Biasanya kalau tanaman-tanaman semusim kayak kangkung, seledri itu dibutuhkan kan 1000 kandungannya 1000 ppm ya. Nah itu gunakan aja TNT 1 sampai 2 gram lah. Nanti dicek aja pakai TDS. Kalau di TDS belum sampai 1000 ppm, tambahkan lagi dosis TNT-nya. Lebih mudah kalau di hidroponik. Siap. Ya. Baik. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Assalamualaikum. Tanya satu hal. Waalaikumsalam. Ya, saya Rahman di Jakarta, Pak. Ya, silakan Pak. Kalau di Jakarta ini, setahu saya tidak ada istilahnya tanaman-tanaman yang berpotensi buah, jarang sekali. Cuma ramainya sekarang tanaman hias yang seperti aglonema, yang lainnya ada yang sejenis. Bisakah TNT untuk tanaman hias tersebut, Pak? Ya, sangat bisa Pak. Kalau tanaman hias itu disemprotkan saja seminggu sekali. Atau 2 minggu sekali. Nanti akan nampak itu kalau di tanaman daunnya lebih tebal, lebih lebar. Kalau di tanaman bunga sangat nampak sekali. Kalau di tanaman bunga nanti bunganya lebih lebat. Nah, aplikasinya bisa disemprotkan. Kalau ingin optimal lagi, disemprotkan dan disiramkan, Mbak. Siap. Ya. Oke, terima kasih Pak Agus. Sama-sama Pak. Baik. Untuk semua, Pak Agus, terima kasih waktu dan mohon diizin untuk yang PowerPoint-nya ya Pak. Oke, ya, segera saya kirimkan. Nanti akan kami bantu edit, kemudian kita yang itu ada IT dan lain-lain agar lebih cantik Pak. Ya. Jadi kita bisa lebih nyaman dengan berjualan. Alhamdulillah ini ada recording, nanti insya Allah nanti akan kami share melalui YouTube, nanti akan kita share di grup top leader semua agar bisa memudahkan untuk mengirimkan materi ke kawan-kawan semua. Ya, terima kasih semua untuk malam ini. Kami tutup acaranya. Pak Agus, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga bisa bertemu nanti di Tangerang, Pak. Amin. Ditunggu ya. Nanti langsung ngobrol langsung. Kita ya, bisa sambil ngopi-ngopi ini. Kopi wajib. Iya. Kopinya nggak hanya jam 2 sih, Pak. Tapi kenangan di hati, Pak. Waduh. Baik, terima kasih semua. Akan saya akhiri acara Zoom kita pada malam hari ini. Maaf kalau ada kesalahan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit, mohon izin. Amin.